Halo teman-teman, di video kali ini aku pengen ngejelasin tentang bisa nggak sih kita nyetir driving pakai SIM A, SIM Indonesia di Australia. Tapi sebelum itu aku minta banget untuk di like videonya, terus kalian subscribe, terus kalian sebarin ke teman-teman yang mungkin butuhin info tentang hal ini. Oke, aku harap suamiku tidak membuat kegaduhan di ruang tamu karena aku udah bilang jangan membuat suara apapun karena aku butuh konsentrasi untuk hal ini. Oke, yang pertama, ini di sini ada map aku yang aku selalu bawa. Aku tinggalin di mobil aku, jadi setiap kali aku nyetir ini nggak akan ketinggalan karena aku tinggal di mobil, oke? Jadi yang pertama, kalau kamu mau kamu mau pergi ke sini, terus kamu nggak mau bayar mahal-mahal untuk driver atau tour kayak gitu ya. Kalian bisa loh pakai SIM A kalian yang dari Indonesia untuk nyetir di sini. Nah, ini aku jelasin ya, bukan SIM A yang internasional. Ini SIM A yang SIM A biasa yang kalian bikin di Indonesia yang nggak ada embel-embel internasionalnya, oke? Karena di sini di Indonesia itu aku bikin SIM A itu yang biasa, SIM yang nggak internasional. Setelah itu aku di sini puji Tuhan dibeliin suamiku mobil, jadi aku mulai tuh gimana ya caranya untuk biar SIM aku dipakai di sini gitu. Jadi yang pertama yang perlu kalian siapin adalah tentu aja SIM-nya. Kalian harus punya SIM A-nya. Kalian harus bawa SIM A-nya itu. Jangan sampai ketinggalan di Indo ya. Kalau kalian di sini, kalian harus bawa SIM A-nya. Terus langkah yang kedua adalah kalian, nanti aku akan tulisin di bawah, kasih alamat email untuk mentranslate SIM A kalian untuk ditranslate menjadi bahasa Inggris gitu ya. Kenapa kok nggak translate sendiri aja? Nggak bisa. Jawabannya kalian tidak bisa mentranslate SIM A kalian sendiri karena itu harus ditranslate oleh pihak agensi di Australia yang legal gitu ya. Ada beberapa agen yang memang dia itu legal, cuman yang aku pakai, yang akan aku share ke kalian, oke? Jadi aku di sini pakai yang Aussie Translation. Nanti aku akan tulis di bawah untuk alamat emailnya. Ini aku bayar untuk mentranslate SIM aku ini sebesar $69 atau Rp690.000 gitu. Gimana caranya? Caranya adalah kita foto SIM A kita depan belakang ya. Lalu setelah itu kita kirimkan ke email. Nah, nanti kalau nggak salah setelah kalian kirim email itu kalian akan dibalas kalau kalian harus transfer uang dulu ke situ ya, ke agennya ini sebesar $69 waktu itu aku ya. Nah, setelah itu mereka akan ngasih tahu bahwa SIM kalian jadi itu sekitar 3 atau 4 hari gitu. Tapi kalau misal kalian memang buru-buru banget, mereka juga punya kayak jasa yang servis lebih cepat, tapi kalian bayar 2 kali lipat kalau nggak salah ya itu. Jadi kalau 69 dikali 2 anggap aja $140 atau 1.400.000 gitu. Cuman itu 1 hari udah pasti langsung jadi. Nah, nanti setelah jadi, SIM kalian yang sudah ditranslate itu akan dikirimkan email. Jadi mereka akan kirim email ke email kalian seperti ini ya. Ini ada 2 lembar ya.
Yang pertama adalah yang berbahasa Inggris, dan aku kasih tunjuk ya, aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak nih. Di sini mereka ada tulisannya ini kayak apa ya, cap gitu ya, kayak memang mereka tuh legal punya gitu ya. Nah, yang halaman pertama itu adalah yang berbahasa Inggris, dan yang kedua itu adalah SIM kalian yang dari Indo gitu. Ini kalau kalian sudah dapat ini dari email, kalian langsung print. Jangan lupa ya, 2 lembar, bukan 1 lembar aja. Kalian harus punya 2 lembar. Yang satu depan bahasa Inggris dan yang satu yang aslinya. Dan jangan lupa kalian juga tetap harus bawa SIM A kalian yang asli di dompet. Ketika kalian nyetir harus kalian bawa. Sewaktu-waktu kita kan nggak tahu ya. Jaga-jaga aja just in case. Nah, setelah kalian mendapatkan translate SIM A kalian, maka kalian bisa nyetir di Australia. Tapi kalian hanya mempunyai jangka waktu 6 bulan saja untuk menggunakan translationnya kalian ini. Jadi kalau kalian hanya untuk traveling sekitar 1 bulan, that's okay gitu. Jauh lebih murah daripada kalian bayar untuk driver, karena kan hitungannya di sini per jam gitu ya. Nah, lalu kalau kalian memang bekerja di sini, bekerja di Australia, dan kalian pengen mendapatkan SIM Australia, caranya itu juga mudah banget. Nggak mudah banget, cuman maksudnya tahap-tahapnya itu nggak sesulit yang dibayangkan dan nggak sesulit yang diomongkan orang gitu ya. Jadi kalian tetap perlu untuk mentranslate SIM A kalian. Setelah ditranslate, kita akan bawa translatannya ini, dan SIM A asli kalian itu ke VicRoad. Saya nggak tahu kalau di negara Australia bagian yang lain itu namanya juga VicRoad atau bukan. Cuman di tempat saya sih namanya VicRoad, cuman saya kurang paham kalau yang di tempat lain. Karena saya kan di Victoria ya, mungkin Victoria, VicRoad, Victoria Road, I don't know. Terus habis itu kalian bawa translationnya kalian ke VicRoad. Nah, yang dibawa adalah translation, SIM A asli kalian, terus bukti alamat tempat tinggal kalian. Jadi kalian bawa seperti bank statement, atau kalian bawa seperti tagihan listrik, tagihan air yang ada nama kamu dan ada alamat kamu di situ, gitu ya. Kamu bawa ke VicRoad yang sebelum kamu berangkat ke VicRoad, kamu harus appointment dulu. Kita nggak bisa ucuk datang, Pak aku mau bikin SIM, nggak bisa. Kalian harus bikin appointment dulu yang sudah ada di online, di website. Nanti aku akan tulis juga websitenya di situ, di link di bawah ya. Nah, nanti kalian akan disuruh bayar di website itu. Bayarnya itu Oke, yang pertama setelah kalian bikin appointmentnya itu, kalian pilih yang untuk learner test ya. Itu kalian akan disuruh bayar sebesar $43.60. Jadi 430.000 kok jadi bego, 436.000 kalau dirupiahin. Nah, setelah kalian dapat appointmentnya, kalian datang ke VicRoad sesuai dengan appointment kalian itu. Lalu di sana kalian akan melakukan tes. Tesnya itu di komputer gitu, kalian akan jawab-jawab pertanyaan mengenai lalu lintas.
yang tentu saja kalian harus belajar dulu. Nanti aku akan kasih nama aplikasinya untuk kita bisa download di HP, untuk kita bisa belajar learner testnya itu. Oke. Jadi yaitu kalian harus tes yang pertama itu harus lulus learner test ya. Terus habis itu kalian akan, kalau kalian lulus, kalian akan ditanyain mbaknya, kalian mau tes selanjutnya yaitu hazard test kapan gitu. Kalau kalian masih di sana, kalian bisa langsung bikin appointmentnya sama mbaknya, mbak aku mau minggu depan gitu ya. Tapi kalau kalian merasa aku belum siap, aku harus belajar dulu dan lain-lain, ya nanti kalian akan kayak bayar lagi, bikin appointment lagi lewat website lagi. Cuman kalau waktu itu aku nggak pengen ribet, aku cukup percaya diri gitu loh orangnya ya, agak kepedean malah ya, untuk melakukan appointment yang kedua untuk hazard test. Hazard test itu juga ada di aplikasi untuk belajar yang nanti aku akan kasih ke kalian itu. Nah, bayarnya untuk hazard itu $37.80. Jadi 378.000 gitu ya. Jadi udah berapa tadi? $43.60 ditambah $37.80. Nanti aku totalin, itu udah segitu ya. Nah, hazard test itu kalian bisa pelajari dulu. Menurut aku cukup mudah tes-tesnya itu cukup mudah, cuman jangan grogi aja karena itu kan tes komputer. Jadi kadang kita tuh kayak nervous gitu ya, kayak aduh takut ini kita nggak lulus, kita bayar lagi mahal gitu. Kita lupain dulu, relax aja. Terus kalian bayangin kalau memang kalian bisa nyetir, kalian bisa logika kok semuanya itu gitu. Apalagi setiran Australia ini sama kayak Indonesia di sebelah kanan gitu ya. Setelah hazardnya lulus, kalian akan diminta untuk tes aktual. Jadi itu tes yang kalian bener-bener nyetir. Terus nanti ada kayak instrukturnya gitu yang akan nilai kalian. Itu juga kita bikin appointment dulu. Nah, jujur untuk saat ini aku masih di tahap menunggu actual driving karena coronavirus ini Vicro tutup, jadi tidak beroperasional. Jadi tes aku juga tertunda. Jadi aku belum bisa kasih harganya. Cuman kalian bisa lihat di website di Vicro itu untuk harga actual drivingnya itu berapa. Nah, menurut aku untuk membuat SIM di sini tuh nggak sulit-sulit banget gitu loh. Cuman agak sedikit mahal menurut aku ya. Cuman kalau misalnya kalian ini hanya untuk berlibur, hanya untuk kalian liburan di sini sebulan, atau mengunjungi anak kalian yang sekolah di sini 1 bulan, 2 bulan, cukup dengan mentranslate aja. Semoga video ini bermanfaat, jadi kalian nggak bingung-bingung lagi, nggak repot-repot lagi untuk cari tahu gimana caranya kita bisa driving di Australia dengan SIM A. Gitu. Terima kasih udah nonton. Aku minta sekali lagi untuk di like videonya dan di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain kalau memang video ini berguna untuk teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Bye.